Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Ruci Ardi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Apa kabarnya hari ini sahabat keluarga muslim? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan senantiasa diberkahi oleh Allah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik yang di rumah maupun yang di luar rumah. Intinya dalam setiap kegiatan kita jangan lupa ibadah ya. Baik ibadah yang wajib ya maupun yang sunnah. Tentu yang wajib terlebih dahulu ya. Ya sahabat kaum muslim, kita saat ini sudah di episode 19 ya. Saat ini saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan dari para penanya ya, dari sahabat-sahabat kita. Yang nanti akan kita ulas bersama dengan para narasumber kita yang sudah sangat fakih keilmuannya insya Allah. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan pertama, ya seperti biasa saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim semua untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara bertanya lewat chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Ya kita akan ke pertanyaan pertama dengan menghubungi Ustadz Zulham ya. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya pernah mencuri mainan teman saya waktu kecil. Sudah lama sekali. Sekitar 20 tahun sudah berlalu. Namun saya masih sangat ingat sekali kejadian itu. Nah, teman saya saat ini nggak tahu di mana keberadaannya. Bagaimana ya Ustadz menebusnya? Fadhol Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika dikatakan tadi waktu dahulu 20 tahun yang lalu, artinya ketika dia masih kecil dan belum baligh. Tentu ini tidak ada dosa baginya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rufi al-qalam an salasa, bahwa pena diangkat dari 3 golongan, artinya tidak memiliki dosa mereka. Di antaranya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-swabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia bermimpi, artinya sampai dia sudah baligh. Ya, berarti kalau seandainya ada seorang anak kecil yang dia itu mencuri, ya punya temannya, maka tidak memiliki dosa. Tapi jelas sekali ya orang tuanya harus ganti rugi atau mengembalikan harta yang telah dicuri oleh orang tuanya. Adapun dosa maka tidak memiliki dosa. Meskipun demikian ya sebagaimana tadi dari pertanyaan bahwa si penanya berusaha dan berkeinginan untuk mengembalikan atau minta izin lah paling tidak ya dari teman yang telah dia ambil ya hartanya tersebut. Jadi bagaimana caranya? Pertama memang sebaiknya kita usahakan bertemu dengan dia, mencari dia. Kalau memang ada, ketemu, sampaikan masalahnya. Dan minta izin atau kita kembalikan harta yang pernah dicuri dari dia. Atau paling tidak mungkin ya dengan niat tersebut insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Dan kalau bisa ya kita menginfakkan sebagian daripada harta kita. Berapa umpama nilai daripada yang pernah kita curi. Dan kita niatkan itu sebagai sedekah yang pahalanya sampai kepada teman kita tersebut. Ini di antara bentuk usaha kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita karena telah mengambil hak yang bukan milik kita. Nah kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, perlu juga ya kita camkan dalam diri kita. Jangan terlalu mudah mengambil harta orang lain. Ini sangat berbahaya. Mengambil hak milik orang lain itu sangat berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa yang ada kezaliman terhadap saudaranya, maka minta dihalalkan pada hari ini. Sebelum datang yang tak berguna lagi namanya dirham, dinar ataupun harta benda gak berguna semuanya. Yang ada adalah ya orang yang punya pahala dia diberikan kepada orang yang dia zalimi. Atau dosa yang dizalimi tersebut dipindahkan kepada dia. Ini yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Oleh sebab itu ya kalau pernah kita menzalimi orang lain ataupun hartanya pernah kita ambil, maka minta maaf ataupun minta dihalalkan.
Dan kalau lebih baik adalah kita pulangkan harta tersebut. Jangan sampai ini menjadi beban kita kelak pada hari kiamat. Karena telah mencuri harta orang lain, menipu dia, ataupun merampas yang bukan milik hak kita. Ini semua kelak akan Allah hisab dan diminta untuk pertanggungjawabannya. Maka di sinilah seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menzalimi orang lain, termasuk untuk tidak mengambil yang bukan milik haknya. Hendaklah kita merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya dengan meskipun dia sedikit, tapi itulah harta yang berkah insya Allah, daripada kita mencuri ataupun mengambil yang bukan milik hak kita, sehingga menjadi dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beban bagi kita kelak pada hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Zulham atas jawaban yang Masya Allah ya. Nah teman-teman, ini mungkin sering terjadi ya, baik dari sahabat yang bertanya maupun mungkin ya masa kecil kita juga. Kita waktu itu belum tahu hukumnya, tapi karena teman kita punya mainan yang keren ya kan, nggak sengaja kita ngambil. Ya nggak sengaja dalam arti nggak tahu gitu. Ya ngambil apa sih sengaja kan gitu. Kemudian setelah kita semakin dewasa, kita tahu ternyata tindakan itu tidak benar. Nah, namun kalau memang kita karena tidak tahu, ya itu tidak mendapat dosa ya. Nah, namun pada saat ini apabila memang kita masih bisa menebusnya dalam arti kita cari bagaimana, mungkin kita masih ingat namanya, alamat yang dulu kita coba datangin, ya upaya kita lah bagaimana kita ingin menebus, mainan itu tadi. Atau mungkin kita bisa kalau memang sudah tidak tahu lagi cara yang kita nggak tahu kabarnya, entah mungkin dia masih ada atau tidak, kita juga nggak tahu. Mungkin kita bisa bersedekah atas namanya, senilai dengan barang yang kita curi. Nah mungkin bisa seperti itu teman-teman ya. Nah namun dari niat kita yang sudah mencoba untuk menebusnya saja itu udah sangat mulia sekali ya teman-teman ya. Semoga terjawab ya sahabat yang bertanya. Ya sahabat keluarga muslim, nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua bersama Ustaz Rashid. Namun kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Ada tawaran pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi, namun satu kantor dengan perempuan yang apakah diterima saja Ustaz? Mohon pencerahan. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Zulham di segmen yang pertama ya, terkait mainan yang diambil pada saat kecil ya, pada saat kita waktu kecil. Nah, tadi sudah dijawab yang Masya Allah jawabannya. Nah ini kita di pertanyaan yang kedua, nanti saya akan hubungi Ustadz Rochid. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli ya. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim semua untuk bergabung di program ini dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706456 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Mana kita hubungi Ustadz Rochid. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya dilema. Ada tawaran pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi. Namun satu kantor dengan perempuan yang membuka aurat. Tidak tertutup auratnya. Ya, apakah diterima saja Ustadz? Mohon pencerahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketika seseorang mencari pekerjaan ya, apalagi kita saat ini, tentu perkara ikhtilat ini perkara yang mudah ditemukan di berbagai tempat ya, di berbagai instansi dan lembaga. Ini sangat banyak sekali perkara ikhtilat ini, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah. Mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa istiqamah untuk selalu memisahkan ya, untuk tafriq, memisahkan antara laki-laki dan wanita. Baik, yang terkait dengan masalah ini yang disebut dengan ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki ya dan wanita yang bukan mahram.
Para ulama menjelaskan bahwa ikhtilat ini ada 3 nau ya, 3 macam. Pertama ikhtilatnya laki-laki dan perempuan yang mahram, ini nggak ada masalah ya. Anak dengan ayahnya atau dengan pamannya ataupun dengan kakeknya, itu nggak ada masalah ya. Itu karena memang mahram ya, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua ikhtilat ya, wanita dengan laki-laki yang nggak mahram, ajnabi, maka ini nggak boleh. Itu. Yang ketiga di tempat yang khusus ya, berdua-duaan. Yang ketiga ikhtilat atau bercampur baur di tempat-tempat umum seperti di pasar, ya, di sekolah, ya, di lembaga-lembaga pendidikan umpamanya, yang lain ya selain sekolah perguruan tinggi umpamanya, atau di instansi pemerintahan atau swasta. Termasuk tadi pekerjaan yang ditanyakan tadi. Ya, sekantor dengan wanita. Maka kita katakan, kalaulah yang dimaksud dengan sekantor itu yang bukan berdua-duaan maka nggak mengapa. Contoh, satu kantor memang, tapi kantornya ini umpamanya ada 2 tingkat. Jadi tingkat pertama itu untuk wanita, tingkat kedua untuk laki-laki, nggak ada masalah. Walaupun ikhtilatnya itu satu kantor, betul. Mereka kan satu kantor. Nggak ada masalah yang seperti itu. Yang nggak boleh itu ketika mereka ini berdua-duaan berdekatan gitu. Ya. Seperti umpamanya kata Nabi SAW, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma, dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya. Ya. Janganlah salah seorang kalian itu berduaan dengan seorang wanita, karena yang ketiga itu adalah syaitan yang akan memfitnah dan akan menjerumuskan mereka kepada dosa dan maksiat. Jadi kalau dia ramai-ramai dan memang jaraknya terpisah, nggak ada masalah. Seperti umpamanya di pasar. Di pasar ini apakah boleh ikhtilat? Pada dasarnya nggak boleh. Tapi kan orang kebutuhan untuk pasar itu pasti kan. Mungkin nggak wanita yang pergi ke pasar, mungkin laki-laki karena kebutuhan. Atau orang yang jualan di sana kan nggak bisa kita batasi. Oh laki-laki saja, enggak. Jadi kalau yang tempat seperti ini maka kita wajib bertakwa kepada Allah semampu kita. Maka terkait dengan masalah tadi, ketika memang si pelamar pekerjaan melihat kondisinya nggak memungkinkan dia untuk menjaga agamanya, menjaga dirinya dari fitnah ini, maka sebaiknya ditinggalkan. Tapi ketika ikhtilatnya itu seperti saya sampaikan tadi, cuman beda kantor ya, beda tempat, nggak ada masalah walaupun satu instansi umpamanya. Maka nggak dianggap ikhtilat seperti ini. Begitu. Kecuali satu kamar mereka berdua, satu kamar tempat tempat pekerjaan mereka hanya berdua. Biasa itu kan antara bos dan sekretaris. Ini jelas-jelas ikhtilat yang seperti ini. Tapi kalau memang kantornya itu tinggi ya, ada beberapa tingkat, beberapa lantai, maka ini nggak dianggap sebagai ikhtilat yang dilarang. Ya nggak ada mengapa. Apalagi seorang itu mampu selalu untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada fitnah. Ghodul basor dia. Mudah-mudahan ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, maka pekerjaannya diterima saja. Wallahu ta'ala. Ya, syukron jazakallah khairan Ustaz Rausyid atas jawabannya, Masya Allah ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ya ini wajar ya dilema. Saya pun kalau misalnya ditawarin pekerjaan seperti ini, gajinya tinggi. Tapi gaji tinggi itu relatif ya teman-teman ya. Ada yang menganggap bahwa gaji sekian juta misalnya itu udah tinggi. Ada yang menganggap gaji sekian juta itu masih rendah. Nah jadi relatif. Cuman kalau bahasanya gaji tinggi misalnya di atas rata-rata UMR atau 3 kali lipat UMR misalnya ya dalam 1 bulan. Nah ini pasti agak dilemanya benar. Namun bisa juga kita ajukan ya ke pimpinan kita kalau misalkan diterima nih ya. Ceritanya ini kan diterima nih. Kalau diterima ya atau kita terima lah misalkan. Siapa tahu kita bisa request. Misalkan dengan satu kantor yang perempuan itu kita minta dibuat ruangan khusus atau kita dipisahkan ruangannya dengan perempuan tersebut atau perempuan tersebut. Intinya kita sebisa mungkin tetap menjaga pandangan kita gitu agar tidak terlihat yang terbuka auratnya. Nah, sembari kita bisa menjaga, nah gajinya tadi juga dapat. Nah, kan gitu. Kan ceritanya ini kan pengen dapat dua-duanya nih kan. Menjaga pandangannya dapat, kemudian gaji tingginya juga dapat. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Ya, sahabat yang bertanya semoga terjawab ya. Namun lebih baik apabila memang ada perusahaan yang laki-laki semua, namun gajinya tinggi. Nah, itu lebih bagus ya kan. Gajinya tinggi, pandangan kita juga terjaga karena laki-laki semua. Ya Masya Allah, semoga ada ya. Kalau ada info ini ya teman-teman ya, saya juga mau. Ya nanti kita akan ke segmen 3 bersama Ustaz Muslim. Namun sebelum itu kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Kenapa pembahasan poligami di kalangan laki-laki itu begitu kencang sekali?
Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya ya. Kita sudah berada di segmen 3. Nah, tadi sebelum itu kita sudah mendengarkan pertanyaan yang pertama, jawaban dari Ustadz Zulham terkait mainan tadi ya, yang dicuri waktu kecil, yang kita ambil tidak sengaja lah katakanlah ya, di waktu kecil. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi namun satu kantor dengan perempuan yang membuka aurat ya. Nah tadi sudah dijelaskan dengan Ustaz Rosyid, yang Masya Allah juga jawabannya. Nah semoga tercerahkan ya sahabat. Kita di sini sudah ada pertanyaan ketiga, nanti saya akan hubungi Ustaz Muslim. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak pastinya ya, sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya juga ingin mengajak para sahabat yang ingin memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, boleh tanyakan langsung ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustaz. Ya, kita hubungi Ustaz Muslim untuk pertanyaan yang ketiga. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, kenapa pembahasan poligami di kalangan laki-laki itu begitu kencang sekali? Apa mereka tidak memikirkan kami yang perempuan ini? Nafkah aja dicukup-cukupkan, tiba-tiba bahas poligami. Mohon pencerahannya Ustaz. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poligami adalah bentuk syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah setiap meletakkan syariat punya hikmah. Hikmah yang kadang-kadang kita mengetahuinya atau kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Maka sama dikatakan bagi seorang wanita ketika mendengar kalimat poligami adalah harus senantiasa bersabar tentang syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan semua syariat itu membuat kita nyaman. Wahai kaum hawa, akhwat, dikatakan tidak semua syariat itu ketika kita melakukannya kita merasa nyaman dan tentram. Ada ibadah yang kadang-kadang harus mengorbankan perasaan. Bahkan dikatakan ada ibadah yang kadang-kadang kita merelakan jiwa dan raga kita dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dikatakan ada ibadah yang mengorbankan harta. Nah, contohnya adalah ibadah umroh. Kita harus memperjuangkan, harus dengan bekerja, menabung, sehingga kemudian ingin melakukan ibadah itu, harus mengorbankan badan capek, letih, dan harus menguras uang yang kita tabung. Ada ibadah yang mengorbankan perasaan dan air mata. Itu disebut dengan ibadah poligami. Bagaimana ketika sang suami melakukan ibadah ini, kita merasa tidak sanggup, tidak terima. Tapi itulah syariat yang disyariatkan oleh Allah. Bahkan ada yang lebih dari itu namanya adalah syariat jihad. Bagaimana kalau kita melihat para sahabiat, istri-istri pada zaman Rasulullah, ketika diminta suaminya untuk keluar dari rumahnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan kehilangan potongan waktu saja bersama dengan suami. Akan tetapi mereka merelakan nyawa suaminya diberikan kepada Allah. Mereka dengan ikhlasnya mengatakan, wahai Rasulullah, ini suamiku bawalah untuk berjihad di jalan Allah. Kadang-kadang mereka sampai mengatakan kami rela bahwasanya agar mereka mati syahid. Agar berjumpa di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum hawa, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah jadikan ketika orang berbicara tentang poligami itu sebagai cemeti. Kan tetapi jadikanlah itu sebagai solusi. Karena ketika kita membenci syariat, ketika orang membicarakan poligami, kemudian kita benci. Akan tetapi juga kepada kaum Adam, kaum muslimin, para laki-laki, bahwasanya ketika kita berbicara poligami, atau ketika kita melangkah untuk melakukan poligami, pastikan
kita adalah termasuk dari orang-orang yang mampu. Luruskan niat, jangan hanya besar pada keinginan namun tidak pada kemampuan. Jadi jadikanlah bahwasanya dituntut untuk sabar. Siapakah yang dituntut untuk sabar? Yang dituntut untuk sabar itu adalah laki-laki dan perempuan. Perempuan merasa bahwasanya waktunya dibagi, indahnya bersama dengan suami dibagi karena ada wanita lain, wanita yang dihalalkan oleh suami kita, dan suami juga harus bersabar karena dia melakukan poligami. Karena istrinya kadang-kadang menangis, bersedih, merengek, kemudian marah, maka yang dituntut untuk bersabar adalah laki-laki dan wanita. Allah ta'ala. Ya, syukran jazakallah khairan Ustaz Muslim ya atas pencerahannya. Ya buat akhwat ya, memang kekuatan utamanya ini sabar ya pastinya. Karena memang terkait syariat ya kita nggak bisa nolak juga ya kan. Bagi perempuan kita nggak bisa nolak ya itu memang udah syariat. Namun terkhusus buat laki-laki ya, yang paling utama tuh sebenarnya mampu dulu nih. Nah jadi jangan sok-sokan gitu. Banyakan nih pembahasan gencar tapi sebenarnya kesiapannya juga nggak ada. Atau katakanlah belum matang secara ilmu, secara finansial mungkin. Bahkan itu deh paling finansial. Tapi yang paling penting sih ilmu ya. Ilmu tentang itu terlebih dahulu. Jadi kadang ngumpul-ngumpul laki-laki bahas-bahasnya kayak gitu kencang. Tapi ternyata ilmu terkait hal itu belum tercukupi. Atau bahkan masih sangat dasar sekali. Masih tahu kalau itu adalah sunnah. Nah itu aja. Tapi belum tahu sunnah yang bagaimana atau dijalankannya bagaimana. Nah itu belum dipelajari lebih detail. Nah mungkin bisa hal itu dulu yang diperdalami, baru gencar-gencar bahas itu ya silahkan. Nah seperti itu ya. Semoga tercerahkan ya. Dan sabar buat ukhti yang bertanya. Semoga sabar. Tetap sabar lah insya Allah ya. Ya sahabat keluarga muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung episode 19. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak sekali lagi untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli ya, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim semua untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya ini kalau teman-teman punya pertanyaan yang diperlukan jawabannya dari sudut pandang agama ya, boleh tanyakan aja. Insya Allah akan dijawab oleh para ustadz kita yang sudah sangat fakih ilmuannya, insya Allah ya. Akhirnya saya Ruci Ardi bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.